Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sani Saputra. Hari ini saya akan mempresentasikan analisa saya untuk kelas interaksi manusia dan komputer. LMS yang saya analisa yaitu LMS Unsia itu sendiri, ya, yang dari Sevima Edilink. Nah, pertama adalah analisa SWOT. Kekuatannya di sebelah kanan kiri atas. Aplikasi ini sudah terintegrasi dengan sistem akademik kampus seperti jadwal, nilai, kehadiran, semua sudah ada di sana. Jadi sangat baik. Setelah itu notifikasi cukup baik di mobile dan di webnya sudah ada. Tampilannya cerah, memberi kesannya dinamis, dan juga fitur utamanya lengkap. Misal ada forum, tugas, video, konferensi, dan juga ada diskusi di setiap mata pelajaran dan di setiap sesinya. Dan kelemahannya menurut saya palet warnanya itu terlalu terang dan kurang profesional warnanya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Satu, shortcut di web itu tidak berfungsi optimal karena berbeda dengan di mobile. Kalau di mobile lebih lengkap, sedangkan di web tidak. Dan juga error handling kaku, tanpa keyword. Jadi ketika kita mengetikkan beberapa kata kurang baik untuk yang error handlingnya. Setelah helpdesk-nya lamban karena pernah ada yang posting, dan juga responnya agak lama dari tim customer service-nya. Setelah itu tidak ada fitur pencarian materi kelas. Ketika kita masuk kelas itu tidak ada pencariannya, tidak ada mau ketika kita mencari materi di kelas itu. Setelah itu video tidak bisa diulang atau di skip. Nah, ini penting ketika mahasiswa merasa kurang dan ingin mengulang video itu tidak bisa dilakukan. Setelah itu opportunity apa yang bisa dilakukan? Kan ini masih sangat besar. Pertama, potensi menjadi LMS dominan jika UI UX-nya disempurnakan lebih baik lagi. Bisa jadi alternatif pemain lokal dari platform global. Kita tahu seperti ada Coursera, ada EduX. Nah, di Indonesia sendiri kan masih banyak kurang. Nah, ini bisa menjadi pemain yang sangat baik, walaupun Sevima Edilink juga bagian teratas di Indonesia. Setelah itu belum ada integrasi AI untuk pencarian, keyword, dan juga asisten di sini. Dan optimalisasi shortcut dan web itu disamakan kalau bisa antara di mobile dan di web. Nah, apa ancaman yang bisa menjadi suatu ancaman dari ini? Yaitu ada LMS global seperti Moodle, Coursera lebih unggul secara UI UX-nya. Ini bisa menjadi ancaman, orang bisa berpindah. Setelah itu UI-nya kurang konsisten dan respon yang lambat dari helpdesk-nya. Nah, itu adalah analisa SWOT dari aplikasi ini. Next, saya akan tadi kan sudah saya singgung beberapa hal. Palet warnanya kita bisa lihat di sebelah kanan adalah LMS itu sendiri, dan palet warna profesional yang ada di sebelah kiri. Nah, di sana kelihatan bahwa palet warnanya kurang profesional untuk LMS di Unsia yang dibeli dari Sevima Edilink itu sendiri. Kedua, ragam dialog bisa lihat di sebelah kanan itu adalah yang ada di aplikasi mobile, iOS dan Android juga. Sangat lengkap dan baik shortcutnya, tapi sebelah kiri adalah versi webnya itu kurang bagus dan kurang menarik, dan ini tidak ada konsistensi antara shortcut di web dan juga di mobile. Notifikasi cukup baik menurut saya di web maupun di mobile sudah bagus, dan meragam dialog ini yang ada error handling. Sebelah kiri ketika ada salah satu kata dia langsung error dan tidak ada sebaiknya. Misal ketika komputer harusnya dia ada error ini masuk anak komputer, dan tidak ada error handling untuk pencarian kelas. Nah, support desk dia lama, bahkan sampai 3 hari baru dibalas oleh support desk-nya. Next, bannernya warnanya terlalu banyak banget yang ngejreng istilahnya satu sama lain, sehingga ini masih salah satu menjadi masalah atau kekurangan dari LMS ini. Nah, tidak ada search-nya untuk materi di kelas. Misal di kelas interaksi manusia dan komputer, ketika saya ingin mencari judul suatu materi, itu tidak bisa. Kita harus mencari manual satu persatu di setiap sesi, tapi kita tidak bisa mencari materi spesifik. Nah, ini masih menjadi satu kekurangan di sini. Setelah itu video tadi tidak bisa putar atau di skip. Ini cukup berat bagi kami, karena ketika kami kurang paham, kami ingin mengulangnya itu tidak bisa dilakukan. Ini harus mengulang dari awal lagi, tidak bisa pada spesifik. Setelah itu
jika saya ditanya apa yang harus didesain ulang dari LMS ini, maka satu, konsistensi dan standarisasi. Pertama ada warna antar kemuka, tidak konsistensi antara halaman, misal halaman depan, halaman ini ketika diklik itu kurang konsisten, dan juga mungkin menjadi referensi seperti di Coursera, IDX, Moodle itu bisa menjadi bukan harus mirip tapi bisa menjadi inspirasi bagaimana menggunakan palet warna dalam suatu LMS sehingga lebih profesional. Setelah itu shortcut tadi yang belum konsisten antara web dan mobile akan saya samakan, dan navigasi dan notifikasi yang harusnya seragam antara web dan juga mobile ini harusnya dikonsistenkan dan lebih standarisasi. Dan feedback dan navigasi pengguna, tidak ada saran ketika error terjadi, itu harusnya ada saran dari LMS apa yang dimaksud oleh user. Setelah itu notifikasi kadang tidak muncul, ini terutama untuk kuis, ketika ada kuis berapa kali lagi atau kapan deadline-nya, beberapa muncul dan beberapa tidak. Nah, fitur tadi pencarian kelas itu harus, dan video harusnya bisa diulang-ulang. Dan itu adalah presentasi saya untuk UAS, evaluasi saya untuk LMS Servima Edilink untuk Unsia sendiri. Saya harap evaluasi ini bisa menjadi masukan juga kepada pihak pengembang, dan pihak Unsia sendiri bisa menyampaikan kepada pihak pengembang bahwa LMS-nya masih ada beberapa kekurangan di sana sini. Bukan berarti jelek, tapi evaluasi ini untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas LMS itu sendiri, sehingga saya sebagai mahasiswa bisa merasa lebih nyaman, dan juga dosen sebagai pengampu juga bisa lebih nyaman untuk menggunakan LMS dari Servima itu sendiri. Sekian dari saya harap UAS ini dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.